Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menyuruh kita bersolawat. Perintah untuk bersolawat ini mulai muncul pada tahun kedua Hijriah. Berarti saat Nabi Muhammad SAW telah 2 tahun berada di kota Madinah. Perintah bersolawat datang pada bulan Sya'ban. Setiap Allah menyuruh, pasti karena ada manfaatnya. Menyuruh kita sholat, menyuruh puasa, menyuruh zakat dan sedekah, menyuruh berhaji bila mampu, menyuruh berbuat baik, semua ada manfaatnya. Begitu pula jika Allah melarang sesuatu, pasti karena keburukan ada kerugian. Allah melarang homer, melarang perjudian, melarang pencurian, melarang zina, melarang berbuat zalim, dan sebagainya. Semua ada kerusakan dan bahayanya. Setiap perintah Allah pasti ada manfaat kebaikan. Setiap larangan Allah pasti ada bahaya keburukan. Allah menyuruh kita bersolawat. Bahkan Allah sendiri pun bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Nabinya itu Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman tidak akan mau mendengarkan ini. Sama seperti perintah berpuasa. Kalau tidak beriman, tidak akan mau puasa. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kepada beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wasallimu taslima. Dan ucapkanlah salam penghormatan untuknya. Setiap perintah Allah, setiap Allah memerintah, pasti karena ada manfaatnya. Nabi menjelaskan, siapa yang banyak bersolawat, maka dia akan mati secara husnul khotimah. Siapa yang banyak bersolawat, mendapat syafaat pada hari kiamat. Siapa yang banyak bersolawat, Allah cukupkan apa yang menjadi keperluannya. Dan sebagainya. Menurut Imam Abdul Wahab Asy-Syahrani, supaya bisa mati husnul khotimah, maka yang dimaksud dengan banyak bersolawat adalah 700 kali pada saat malam dan 700 kali pada saat ada matahari, yaitu pagi, siang, sore. Boleh sekaligus, boleh diangsur. Yang penting ada 700 siang, 700 malam. Bagaimana cara bersolawat yang baik dan benar? Pertama, hendaknya berwudu, bersuci terlebih dahulu. 2. Berpakaian yang sebaik-baiknya. Mau menghadap presiden saja kita mesti berpakaian yang bagus, apalagi menghadap presiden yang abadi, presidennya seluruh umat, Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, usahakan agar menghadap ke arah kiblat. Keempat, menjunjung adab lebih utama daripada menjunjung perintah. Contoh, ketika azan berkumandang, tepat pada waktu sholat telah tiba, demi menjunjung adab, sholat tidak akan didirikan, tidak akan ada iqamah sebelum imam datang. Dahulu pernah para sahabat selesai azan untuk sholat isya, ternyata Nabi Muhammad datang ke masjid pada waktu tengah malam. Nabi kemudian berkata, siapa yang menunggu waktu untuk bersolat, maka dia sudah mendapat pahala sholat. Lalu mengenai sholat isya, sesungguhnya tengah malam itulah waktu yang paling afdol untuk sholat isya. Tetapi Nabi berkata bahwa beliau khawatir akan memberatkan umatnya jika sholat isyanya selalu di tengah malam. Jadi
karena menjunjung adab lebih utama daripada menjunjung perintah, maka baiknya berselawat menggunakan lafaz kata Sayyidina. Kita menyebut nama presiden juga diawali kata bapak atau ibu. Demikian pula demi menjaga adab. Contoh adab Abu Bakar As-Siddiq, tidak mau jadi imam, rela menunggu datangnya Nabi. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya maju sebagai imam, maka demi menjalankan perintah, beliau pun menjadi imam. Beradablah termasuk dalam berselawat. Lebih baik gunakan Sayyidina. Yang kelima, urutan selawatnya sesuai dengan firman Allah, yaitu menyebut nama Allah. Boleh dengan Asmaul Husna juga silakan. Sebut nama Allah, lalu sholli, bacaan selawatnya, lalu salim, ucapkan salamnya. Baru kemudian ada Ali untuk keluarga Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa selawat yang untuk dirinya saja tanpa juga untuk keluarganya sama dengan selawat yang terputus. Sallallahu ala Muhammad. Ini selawat dari Jibril, malaikat. Kita manusia sebaiknya mengucapkan selawat ini dengan tambahan untuk keluarga Nabi, yaitu sallallahu ala Muhammad wa ala alihi. Dan kalau Anda mau menjaga adab, lebih baik, lebih mulia, lebih hormat bagi Anda, lebih terhormat bagi Anda, beradab dengan bacaannya menjadi sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. 6. Bacaan sholawat yang terbaik adalah sholawat yang dicontohkan oleh Nabi sendiri, seperti sholawat Ibrahimiyah. Dalam sholat ikuti teks, tidak pakai Sayyidina, tapi di luar sholat gunakan Sayyidina. Yang ketujuh, bacaan sholawat itu adalah harus jelas. Jangan asal ngebut cepat-cepat, malah menjadi bacaan yang kacau sekaligus tidak sopan, tidak menjaga adab kepada Nabi kalau terburu-buru. Yang kedelapan, dianjurkan agar volume suaranya tidak keras-keras, juga tidak dalam hati saja. Yang terbaik adalah pertengahan di antara kedua suara itu. Berbisik boleh, atau bersuaralah yang sekedar bisa didengarkan oleh diri sendiri. Lalu yang ke-9, hadirkanlah hati. Walaupun kita tidak tahu seperti apa Rasulullah atau seperti apa wajahnya, bayangkanlah kita sedang berhadapan dengan Rasulullah. Bayangkan kita sedang bersalaman dengan beliau. Jadi, cara berselawat yang terbaik adalah sudah suci karena wudhu, berpakaian yang pantas, menghadap kiblat, beradab yang baik dan sopan, menyebut namanya juga secara sopan, titipkan juga salam untuk keluarga Nabi. Yang paling bagus adalah sholawat dari Nabi sendiri. Ucapannya itu yang jelas, tidak asal cepat-cepat, bersuara yang bisa didengar oleh diri sendiri, dan hadirkanlah hati, khusyuk, konsentrasi, luruskan niat dengan niat yang baik dan benar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.